Siapkan 500 gram ubi kuning. Ini berat bersih setelah ubi kuning dikupas kulitnya, dipotong-potong dan dicuci bersih. Masukkan ubi kuning ke dalam kukusan. Kukus ubi kuning selama 15 menit dengan api sedang atau sampai ubinya matang. Setelah 15 menit dikukus, tes tusuk ubi dengan garpu. Ini ubinya udah lembut. Angkat ubi dari kukusan. Masukkan ubi ke dalam chopper atau bisa juga menggunakan blender. Tambahkan 500 ml santan. Lalu tutup chopper dan haluskan ubi. Nah, ini ubinya udah halus. Ini disisihkan dulu. Siapkan panci untuk memasak. Lalu masukkan 100 gram tepung beras, 100 gram tepung tapioka, 150 gram gula pasir, 500 ml santan, setengah sendok teh garam. Ini diaduk sampai tercampur rata dan sampai gula pasirnya larut. Setelah adonan tercampur rata, masukkan ubi kuning yang sudah dihaluskan. Aduk kembali sampai tercampur rata. Kemudian, tambahkan 1 lembar daun pandan dan beberapa tetes pewarna makanan kuning tua supaya warnanya nanti bagus. Aduk sampai benar-benar tercampur rata. Selanjutnya, ini dimasak dengan api sedang cenderung kecil sambil diaduk terus supaya bagian bawahnya nggak gosong. Ini dimasak sampai airnya mengering dan adonannya mengental. Nah, ini adonannya sudah mengering dan mengental. Matikan api kompornya, lalu ini diangkat. Siapkan daun pisang, lalu olesi dengan minyak. Ambil sedikit adonan, letakkan di atas daun pisang. Rapikan adonan, lalu bungkus dengan daun pisang.
Hasilnya seperti ini. Ini disisihkan dulu. Bungkus lagi adonannya. Lakukan hal yang sama seperti yang pertama tadi, sampai semua adonannya habis. Setelah semua selesai dibungkus, masukkan ke dalam kukusan. Gunakan api sedang cenderung kecil. Ini ditutup dan dikukus selama 20 menit. Setelah 20 menit, ini udah matang. Angkat dan keluarkan kue dari kukusan. Kalau udah selesai, kuenya siap untuk dihidangkan. Ini dia. Kuenya udah jadi. Kue ini terbuat dari ubi jalar. Buatnya sangat mudah, cuma diaduk-aduk aja. Hasilnya sangat banyak. Bagian dalamnya seperti ini. Warna kuenya ini bagus. Kalian wajib cobain di rumah. Ini cocok untuk cemilan di rumah atau untuk isian snack box. Bisa juga dijual. Ide jualan yang laris manis, buatnya sangat mudah. Kue ini rasanya enak banget, lembut, legit, manis. Siapkan panci untuk memasak. Lalu masukkan 1 liter air ke dalam panci. Masak air dengan api sedang cenderung kecil. Tunggu sampai airnya mendidih. Setelah airnya mendidih, masukkan 150 gram sagu mutiara. Masak sagu mutiara selama 5 menit. Setelah 5 menit dimasak, matikan api kompornya. Lalu ini ditutup dan biarkan selama 30 menit. Ini udah 30 menit didiamkan. Buka tutupnya. Ini sagu mutiaranya udah setengah mateng. Nyalakan kembali api kompornya. Dan ini lanjut dimasak selama 7 menit. Setelah 7 menit dimasak, matikan api kompornya. Siapkan wadah dan saringan. Saring sagu mutiara. Masukkan sagu mutiara yang sudah disaring ke dalam wadah.
Masukkan 150 gram gula pasir, 1 sendok teh garam, 225 gram kelapa parut. Ini saya ambil yang bagian putihnya aja. 6 sendok makan tepung tapioka. Aduk adonan dengan spatula sampai tercampur rata. Ini adonannya udah tercampur rata dan ini udah selesai diaduk. Di sini saya udah siapkan daun pisang yang sudah dilayukan di atas kompor. Bentuk daun pisang seperti ini. Isi dengan adonan sebanyak 2 sendok makan. Lalu tutup daun pisangnya seperti ini. Untuk bagian ujungnya ini bisa dilihat ini ada kelebihan daun. Ini digunting ya. Lipat dan sematkan ujung daun pisangnya seperti ini. Ini udah selesai. Hasilnya seperti ini, cantik dan rapi. Ini disisihkan dulu ya. Bungkus lagi adonannya sama seperti yang pertama tadi. Lakukan hal yang sama sampai adonannya habis.
Kalau semua adonan udah selesai dibungkus, ini siap untuk dikukus. Masukkan adonan yang sudah dibungkus ke dalam kukusan yang sudah panas. Gunakan api sedang cenderung kecil. Masak selama 30 menit. Tutup kukusan, jangan lupa dialasi kain ya. Setelah 30 menit, ini kuenya udah matang. Angkat dan keluarkan kue dari kukusan. Tunggu kuenya dingin dan siap untuk dihidangkan. Ini dia, kue auk-auk sagu mutiaranya udah jadi. Ini saya buka dulu bungkus daun pisangnya. Kuenya ini wangi sekali saat selesai dimasak. Hasilnya seperti ini. Warnanya bagus, cantik banget. Kue ini rasanya enak, manis, lembut, kenyal, dan gurih. Ini cocok untuk cemilan di rumah, untuk ide jualan. Siapkan panci untuk memasak, lalu masukkan 300 gram gula merah, 200 ml air, setengah sendok teh garam, lalu ini dimasak. Nyalakan api kompor dengan api sedang cenderung kecil. Kemudian ini dimasak sambil diaduk sesekali sampai gula merahnya larut. Ini gula merahnya udah larut semua. Nggak perlu ditunggu sampai airnya mendidih. Matikan api kompornya, lalu ini disisihkan sebentar. Siapkan pan untuk memasak. Lalu masukkan 300 gram tepung beras, 60 gram gula pasir, 1 liter santan, siapkan saringan, lalu saring larutan gula merah yang udah dimasak sebelumnya. Ini disaring supaya kotoran yang ada di dalam gula merah bisa terbuang. Lalu aduk dengan spatula sampai tercampur rata. Ini udah tercampur rata dan ini siap untuk dimasak. Nyalakan api kompor dengan api sedang cenderung kecil. Lalu ini dimasak sambil diaduk terus sampai adonannya mengental atau set. Ini adonannya udah mulai mengental. Ini diaduk terus supaya bagian bawahnya nggak gosong.
Bisa dilihat, adonannya udah mulai mengental dan warnanya berubah menjadi kecoklatan. Ini udah selesai. Matikan api kompornya. Kemudian, siapkan daun pisang. Di sini daun pisangnya udah saya potong-potong sebelumnya. Dan daun pisangnya ini udah saya layukan di atas kompor. Olesi daun pisang dengan minyak. Lalu tuangkan adonan ke atas daun pisang. Lalu ini dibungkus. Hasilnya seperti ini. Ini disisihkan dulu. Olesi lagi daun pisang dengan minyak. Bungkus kembali adonannya. Lakukan hal yang sama seperti yang pertama tadi. Lakukan sampai adonannya habis. Setelah semua selesai dibungkus dengan daun pisang, ini siap untuk dikukus. Masukkan adonan yang udah dikukus dengan daun pisang ke dalam kukusan yang udah dipanaskan sebelumnya. Gunakan api sedang cenderung kecil. Jangan lupa tutup kukusan dialasi dengan kain. Lalu ini dikukus selama 15 menit. Setelah 15 menit dimasak, ini kuenya udah mateng. Angkat dan keluarkan kue dari kukusan. Setelah selesai, kuenya ini siap untuk dihidangkan. Ini dia, kuenya udah jadi. Ini namanya kue utri. Hasilnya cantik. Bagian dalamnya seperti ini. Setelah dikukus, kue ini semakin set. Kue utri ini rasanya enak banget, lembut dan manis. Ini cocok untuk cemilan di sore hari atau untuk ide juga. Siapkan panci untuk memasak. Lalu masukkan 200 gram tepung beras,
25 gram tepung tapioka, 160 gram gula pasir, 1 sendok teh garam. Aduk sebentar sampai tercampur rata. Kemudian, masukkan 1 liter santan, aduk adonan sampai tercampur rata dan sampai gula pasirnya larut. Lalu tambahkan 320 gram jagung manis yang sudah dipipil. Aduk sebentar sampai tercampur rata. Setelah itu, ini siap untuk dimasak. Nyalakan api kompor dengan api sedang cenderung kecil. Lalu ini dimasak sambil diaduk terus sampai mengental. Ini adonannya udah mulai mengental. Aduk terus supaya bagian bawahnya nggak gosong. Setelah adonannya mengental seperti ini, matikan api kompornya. Lalu ini diangkat. Di sini saya udah siapkan daun pisang. Untuk daun pisangnya ini sudah saya layukan di atas kompor dan saya olesi dengan minyak. Siapkan 1 lembar daun pisang. Lalu masukkan sekitar 2 sendok makan adonan. Lipat daun pisang dan bungkus adonannya. Untuk cara membungkusnya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Adonannya agak sedikit dipadatkan, lalu lipat daun pisang seperti ini. Ini dia hasilnya, rapi dan bagus. Ini disisihkan dulu. Ambil lagi daun pisang, isi dengan adonan. Lakukan hal yang sama seperti yang pertama tadi. Bungkus semua adonan sampai semuanya selesai ya. Setelah semua adonan selesai dibungkus, ini siap untuk dikukus. Masukkan adonan yang sudah dibungkus ke dalam kukusan yang sudah panas. Gunakan api sedang cenderung kecil. Jangan lupa tutup kukusan dialasi kain. Ini ditutup dan dikukus selama 15 menit. Setelah 15 menit dikukus, ini kuenya udah mateng.
Angkat dan keluarkan kue dari kukusan. Biarkan dingin lalu siap untuk dihidangkan. Ini dia, Nagasari jagung manisnya udah jadi. Hasilnya bagus, daunnya rapi. Setelah dikukus, kue ini wangi sekali. Bagian dalamnya itu seperti ini. Bagian dalamnya bagus dan set. Kue ini rasanya enak, manis, dan lembut sekali. Buatnya juga sangat mudah. Kalian wajib cobain di rumah. Ini cocok untuk cemilan di rumah atau bisa juga untuk isian snack box ya. Jadi kalau kalian nggak suka pisang, bikin Nagasari bisa diganti dengan jagung manis. Rasanya sama-sama enak. Silahkan dicoba di rumah ya. Jangan lupa share video ini jika bermanfaat. Terima kasih udah nonton video saya. Sampai ketemu di video selanjutnya.